Sapa Indonesia Pagi, masih ada Kang Ujang di studio dan juga Bung Andreas Pereira dari PDI Perjuangan dan Bung Noel dari Pro Prabowo ya. Dari Jokowi, Prabowo Mania, bukan Pro Prabowo, Prabowo Mania 08 gitu ya. Sekarang tadi saya akan bertanya kepada Kang Ujang, tadi sebelum jeda sudah sempat saya singgung juga. Sebenarnya apa sih analogi yang pas untuk menggambarkan kondisi saat ini? Ketika Bung Noel tadi mengatakan kalau mau berjuang jangan hitung-hitungan, tapi Bung Andreas juga mengatakan politik itu harus rasional. Dan mereka bagaimana harusnya bersikap untuk mengakhiri jangan sampai polemik ini berkepanjangan begitu Bang? Ya, kalau saya sih melihat dulu Pak Jokowi dengan PDIP bersatu. Ya. Lalu di tengah jalan ya sedikit ya naik turun hubungannya, panas adem. Lalu pisah ranjang. Nah, sekarang udah cerai. Nah, dalam konteks itu tentu butuh kebesaran jiwa dari Pak Jokowi, dari PDIP. Kenapa? Kebesaran jiwa dan jiwa kenegarawanan harus tumbuh, muncul. Maka saya selalu mengingatkan bahwa ya Pak Jokowi termasuk Bu Mega dan PDIP tentu ingin menunjukkan kepada publik bahwa beliau-beliau adalah ya memiliki sifat kenegarawanan itu. Apa? Artinya semua ucapannya termasuk ide dan gagasannya dan tindakannya itu mencerminkan kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Nah, kalau itu yang dipegang, maka ya mohon maaf ya saling sindir, saling serang itu bisa dihindari. Ya memang kalau pertarungan politik, kompetisi politik tidak bisa menghindari hal-hal yang seperti itu pasti. Tetapi kan paling tidak diminimalisir. Sehingga harapan kita ingin membangun narasi tadi ya pertarungan ide dan gagasan itu muncul. Kenapa? Kalau misalkan saling sindir saja hanya berkutat pada persoalan itu. Tetapi tidak meningkatkan derajat dan kualitas pemilu sendiri. Nah derajat kualitas pemilu itu ya dibangun konstruksi ya pertarungan ide dan gagasan itu, bukan tarung saling sindir dan menyerang. Oleh karena itu ya saya meyakini ya Pak Jokowi dan Bu Megawati PDIP ya punya pengalaman panjang. Ya sekencang apapun pertarungan itu, perbedaan dukungan, ya perbedaan poros, perbedaan kepentingan, tetapi ya tidak menghilangkan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Tetap untuk menjaga bahwa kualitas demokrasi harus kita jaga. Kualitas pemilu juga harus kita jaga. Kenapa? Pemilu hari ini adalah legacy bagi Pak Jokowi. Jadi kalau misalkan pemilunya tidak berjalan dengan netral, tidak dengan baik, maka kembali ke Pak Jokowi. Jadi saya meyakini Pak Jokowi juga akan melakukan hal yang terbaik, PDIP juga akan melakukan hal yang terbaik. Nah kalau ini dilakukan, tadi walaupun sudah bercerai katakanlah ya, tapi sama-sama kepentingannya adalah menjaga bangsa ini, mempersatukan bangsa, mempersatukan masyarakat. Itu yang harus kita jaga. Seperti juga kita tahu waktu pemilu 2019 polarisasinya begitu kuat begitu ya. Pada endingnya juga happy ending gitu kan. Jadi ada rekonsiliasi yang bisa berjalan bersama begitu. Akhirnya menjalankan negara ini bersama-sama dari kubu yang menang dan juga kubu yang kalah begitu kira-kira. Tapi kalau narasi ini sendiri dibangun oleh seorang presiden begitu. Menurut Anda akan bisa terjadi rekonsiliasi seperti itu? Saya meyakini ya, elit kita punya kebesaran jiwa itu. Punya keinginan yang sama untuk bisa berkompetisi, walaupun nanti ujungnya konflik, tapi selalu ada jalannya. Ya jalannya apa? Ada konsensus, atau yang kita sebut rekonsiliasi. Nah ini kita selalu akan menemukan bentuk jalannya itu. Jadi sekencang apapun pertarungannya nanti, termasuk 2019 yang lalu, buktinya masih tetap dalam bingkai Pancasila, masih dalam bingkai NKRI. Nah, pertarungan hari ini katakanlah kalau kita lihat sudut pandangnya ya, antara Pak Jokowi di satu sisi dan di sisi yang lain katakanlah PDIP, tetap saja ke depan itu saya meyakini bahwa dengan kejiwa besaran mereka semua, beliau-beliau semua, termasuk jiwa kenegarawanan, ini tetap akan bersatu. Karena kita dinaungi dalam rumah besar Pancasila itu. Jadi sekencang apapun perbedaan, pisah ranjang dan cerai itu, tetapi jiwa mereka adalah jiwa patriot bangsa yang ingin tetap bangsa ini bersatu. Saya meyakini itu. Baik. Ini narasi yang positif sekali sebenarnya dari Kang Ujang tadi memunculkan bahwa keyakinan dari Pak Jokowi maupun juga dari PDI Perjuangan akan sama-sama punya jiwa yang besar begitu ya, Kang Ujang. Tapi dari PDIP saat ini Bung Andreas, kita ketahui Bu Megawati juga ya, Ibu Mega itu sebagai seorang presiden dulu dan sekarang ketua umum PDI Perjuangan. Ini akan juga dibangun oleh partai jiwa besar untuk akhirnya polemik ini disudahi, kita konsentrasi untuk pemenangan Pilpres begitu dengan ide dan gagasan, kira-kira begitu. Bung Andreas bagaimana? Justru PDI Perjuangan kan
ya melakukan itu gitu. Dalam arti ya kita taat terhadap konstitusi gitu. Kita menjalankan ya agenda-agenda politik yang ada. Yang bilang drama siapa? Yang memainkan drama ini siapa? Oke. Yang menulis ya skenario drama ini siapa? Sutradaranya siapa? Siapa pemain drama ini? Kan semua orang bisa lihat itu gitu, Mas Radi. Ya. Nah, oleh karena itu ya disinilah poin daripada ya apa yang kita bicarakan ini gitu. Jangan kemudian kita menepuk air di dulang terpercik ke muka kita sendiri gitu. Iya, iya. Oke. Ini kan seolah-olah terjadi seperti itu. Saya nggak tahu apakah yang menyampaikan itu menyadari atau tidak gitu, soal drama, ya soal perasaan-perasaan. Ya, jangan sampai kita menepuk air di dulang kemudian terpercik ke muka kita sendiri. Ya. Kalau PDI Perjuangan kita mengikuti skenario-skenario politik yang ada. Kita tidak, ya apa yang terjadi di MK semua orang bisa lihat, dan ya kami mengikuti semua proses apa yang sudah diputuskan oleh Hakim Konstitusi, kita laksanakan itu gitu. Kita fokus pada memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ya, saya ke Bung Noel. Bung Noel, dramanya menurut Bung Andreas itu dimulai di Mahkamah Konstitusi. Saya yakin arahnya ketika Gibran Raka Buming Raka lolos menjadi bakal calon wakil presiden ketika Mahkamah Konstitusi merubah Undang-Undang Pemilu, meloloskan syarat batas usia capres, syarat minimal ya, batas usia capres cawapres. Respons Anda, Bung Noel? Ini keputusan MK itu terjadi sebelum ada pendaftaran ya di KPU. Artinya peluang PDIP untuk menggait Kaisang juga bisa, menggait Bobi juga bisa, menggait anak-anak muda yang lain juga bisa. Kenapa tidak dilakukan? Kan kesempatannya sama, berlaku untuk Mas Ganjar, berlaku juga untuk Mas Anies. Saya jujur aja, saya merasa kaget ketika PDIP coba ada semacam resistensi terhadap pimpinan kaum muda. Ingat, Pak Jokowi itu selalu melakukan terobosan-terobosan yang cakupan berpikir kita ini tidak nyampai. Saya melihat bahwa anaknya itu menjadi pionir untuk pemilihan kaum muda. Gibran itu adalah harapan untuk saya. Walaupun ada masalah ketika kawan-kawan menolak keputusan MK saat itu. Tapi kan itu berlaku untuk siapapun. Bisa untuk Mas Ganjar untuk memilih Kaisang. Nah, itu tidak dilakukan. Gitu loh. Kita nggak mau drama. Kita nggak mau drama. Kita nggak mau drama katanya Bung Noel. Kita nggak mau drama. Itu nggak begitu. Gini, makanya sekarang kayak gini. Sudah diberhentikan ketua MK-nya. Lalu apalagi persoalannya? Saya jujur aja, saya akan melakukan gugatan lagi nanti setelah Pilpres, meminta agar pembatasan umur 40 tahun segera dicabut. Karena saya mau, anak saya mau jadi calon presiden. Anak saya mau jadi wapres. Itu. Jadi hak konstitusional anak saya harus terpenuhi. Saya tidak mau lagi persoalan usia ini kan dampak dari apa yang keputusan dan pembatasan konstitusi batasan umur 40 itu membatasi gerakan kaum muda. Dan itu dilakukan oleh para politisi yang korup saat itu. Dan ini harus kita juga cara berpikir korup kita. Ya, Bung Saya berpegang kan itu sudah terjadi kan. Itu kan sudah terjadi sampai akhirnya paman jadi korban. Oke, Bung Noel, tapi kalau ngomong soal kesempatan, kasih kesempatan. Pamannya Gibran jadi korban dari drama ini. Ya. Sepakat soal gini, ini kan partai PDIP ini partai kader, partai ideologis. Ayo dong sama-sama kita berjuang soal dengan kaum muda. Itu baru enak kita ngebahasnya. Ini sebuah terobosan, ini sebuah gagasan cemerlang buat bangsa ini. Pak Jokowi berani mengorbankan anaknya untuk apa? Untuk mengisi ruang kosong yang selama ini dikorup oleh para polisi tua. Apa yang dihasilkan oleh para politisi tua kalau tidak mewariskan apa? Konflik kebencian. Berapa puluh tahun kita rasakan hal itu. Begini, dan Bung Noel, hari ini itu harus kita akhiri. Warisan konflik, warisan kebencian yang diwariskan oleh para politisi tua kita hentikan. Mari kita bicara tentang ke depan, tentang Indonesia yang lebih baik. Biarkan Mas Gibran ini adalah harapan menurut saya. Walaupun ada masalah, tapi dia harapan. Setiap perubahan harapan. Itu pengorbanan. Ya, harapan saya garis bawahi. Tapi begini, Bung Noel, berbicara soal harapan, berbicara juga soal pionir begitu ya, Mas Gibran dianggap sebagai pionir kaum muda untuk menjadi pemimpin di Indonesia begitu.
Tapi kalau kita lihat di negara ini sebenarnya agak out of topic dari perbincangan kita hari ini, cuman saya akan menggeser sedikit. Kita bicara soal pemimpin muda di dunia begitu. Kalau track recordnya di dunia itu kan melalui jenjang yang memang kita bisa saksikan bersama dari A sampai Z begitu ya. Nah, Mas Gibran ini menurut Anda sudah punya jenjang itu sehingga layak begitu dicalonkan sebagai seorang memimpin negara ya, bukan pemimpin di daerah saja, tapi ini pemimpin negara yang memimpin 270 juta lebih rakyat Indonesia. Saya tidak meragukan soal leadershipnya dia, kemampuannya dia, leadershipnya. Kita karena melihat waktu Jokowi menyalonkan saja, siapa yang tidak meragukan Pak Jokowi? Jokowi anak pinggir kali, Jokowi wong deso apa. Dan saya lihat Mas Gibran ini sosok pemimpin yang mampu beradaptasi dengan tatanan baru hari ini soal apa? Soal rezim digital. Nah, kita ini yang tua-tua ini ngerti apa sih sekarang dengan hari ini? Itu ini ada tatanan baru yang saya lihat para polisi tua ini yang tidak paham soal itu gitu loh. Ini soal leadership, kemampuan, kompetensi dan sebagainya. Saya melihat Mas Gibran itu punya kemampuan. Jangan diragukan dong, tapi ya nggak apa-apa. Ketika orang itu bagus sekali, jangan tidak. Agar apa? Saya Mas juga Gibran menunjukkan bahwa dia benar-benar seorang leadership yang punya kemampuan untuk bangsa ini ke depan. Kalau ngomongin melek digital, saya jadi tersinggung nih sama Bung Noel. Saya juga paham loh digital, Bung Noel. Bukan hanya Mas Gibran kalau literasi digital. Bukan menjadi dia, tapi para politisi tua. Banyak yang paham soal digital, apalagi Gen Z dan milenial sekarang. Termasuk Pak Prabowo ya. Ya, termasuk Pak Prabowo. Ya. Saya kan mengkritik siapapun. Gitu Oke, Bung Andreas, itu narasi atau argumentasi dari Bung Noel soal Mas Gibran sudah layak lah begitu ya katanya. Nah, kalau PDI Perjuangan sendiri dikatakan kaderisasinya juga untuk kaum muda masih terhambat. Apa respons Anda soal ini? Oh, banyak kaum muda yang jadi pemimpin di PDI Perjuangan. Cuma ya melalui jenjang pasti. Yang siap jadi pemimpin negara begitu ya Bung Andreas kira-kira? Mas Ganjar itu kan orang muda kan. Tapi dia melalui proses jenjang karir yang panjang dan disiapkan dari bawah. Sehingga siap gitu ya untuk memimpin. Apa kurangnya kan beliau 2 periode dari anggota DPR, gubernur, kemudian di partai dari tahun 90-an. Begitupun juga dengan Pak Jokowi dulu kan. Meskipun dia dari daerah, tapi dia melalui suatu jenjang proses politik yang panjang. Baik. Dan itulah kaderisasi yang ada di partai. Baik. Partai itu kan gunanya adalah, salah satu fungsi dari partai itu adalah kaderisasi politik. Dan itu yang kami lakukan. Makanya saya bilang tadi, PDI Perjuangan itu menjalankan proses politik ini dengan taat pada aturan dan konstitusi. Yang membuat drama ini siapa? Nah, ini kan pertanyaan paling besar. Siapa yang menjadi sutradara dari drama ini? Siapa yang menjadi pemain dari drama ini? Kan semua orang bisa lihat gitu kan. Baik. Siapa yang menulis skenario drama yang keluar dari alur konstitusi yang kemudian mengakibatkan korban pamannya Gibran di Mahkamah Konstitusi? Kan itu kan kelihatan semuanya. Itu kembali lagi berarti kepada publik, saya juga sebagai publik yang menilai nantinya, meskipun di last minute akan memilih siapa nanti akan kelihatan lah ya begitu kira-kira. Singkat saja Kang Ujang untuk terakhir, kapan narasi-narasi ini dihentikan dan juga kapan ide dan gagasan itu harus muncul? Apakah sesegera mungkin dari sekarang? Ya, saya sih melihat sehari ini ya sekarang. Karena begini, kalau narasi kebaikan, narasi ide dan gagasan tidak muncul, maka yang muncul narasi negatif. Ini tidak boleh. Oleh karena itu jangan mengulang Pilpres 2019 yang lalu. Nah, mari kita sampai nanti ada polarisasi lagi gitu lah ya. Kita perbaiki. Ya, saya meyakini ya elit politik kita sudah membangun kesadaran itu untuk membangun narasi tadi ya, membangun konstruksi berpikir pertarungan ide dan gagasan itu, dan itu peluangnya ada untuk menutup ruang-ruang tadi munculnya ide-ide yang negatif, kampanye hitam gitu ya, lalu juga penebaran hoax, fitnah dan lain sebagainya, menutup ruang itu.
Oke. Meskipun untuk mengungkapkan ide dan gagasan dalam konteks politik, bumbu-bumbu drama itu akan tetap ada begitu pasti ya. ada. Bumbu drama itu Itulah akan ada. dinamika politik, Bang Radi. Ya, itu dinamika politik bahwa drama itu tidak akan mungkin hilang dari dunia politik, tetap ada. Tapi di track ide dan gagasan kita harus sama-sama mengawal bahwa drama juga nih. visi dan misi, ya saya juga sebagai broadcaster seorang pemain drama juga kalau kata Bang Andreas gitu ya. Tapi visi dan misi bakal capres-cawapres harus kita kawal sehingga pemilih tidak bingung untuk memilih calon pemimpinnya di 2024 nanti. Baik, terima kasih Bung Andreas Hugo Parera, politisi PDI Perjuangan, dan juga Bung Emmanuel Ebenezer dari Prabowo Mania 08, dan juga Kang Ujang, pengamat politik atau analis komunikasi politik dari Universitas Al-Azhar, telah bergabung di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi. Saudara, setelah jeda masih ada informasi menarik untuk Anda simak. Hari ini digelar Piala Dunia U17. Pertandingan pertama sekaligus pembukaan akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Garuda Muda pun siap hadapi Ekuador. Sesaat lagi informasinya untuk Anda.